Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Effendi dari kelas TL2D. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang soal yang menentukan persamaan regresi linear. Nah, soal ini terdiri dari 10 baris ya, 10 data. Ini maksudnya 10 mahasiswa ya, dalam lama jam belajar mahasiswa dan IPK mahasiswa tersebut. Lama jam belajar itu X, IPK dan IPK-nya itu Y. Nah, X-nya ini ada 3, 5, ya rata-rata seperti inilah. Dari sini kita langsung buat ini X pangkat 2 dan X kali Y. X pangkat 2 itu dari 3 kali 3, 9, 5 pangkat 2, 25 kan, dan seterusnya ke bawah. Dan juga X kali Y, jadi lama jam belajar dikali IPK, jadi 3 dikali 2, dan ke bawahnya 5 dikali 3. Nah, setelah ini kita jawab, dan kita mencari sigma dari X, Y, dan X, Y, X2, X pangkat 2, dan X dikali Y. Nah, sigma itu ketemu. Sigma X 29, sigma Y 26, sigma X pangkat 2 101, sigma X dikali Y 79. Nah, kita masukkan rumus yang ini. B sama dengan N buah kurung sigma X dikali Y kurung dikurang buah kurung sigma X kurung sigma Y kurung dibagi N sigma X pangkat 2 kurung dikurang sigma X kurung pangkat 2. Nah, kita masukkan nilai-nilai sigma-sigma yang tadi. Nah, N itu 10, terdiri dari 10 data ya, 10, maksudnya ada 10 lah, 10 mahasiswa, 10. Nah, 10 dan masukkan lagi sigma X Y sama dengan 79, sigma X sama dengan di sini 29, sigma Y 26, sigma X pangkat 2 11, sigma X nah 29. Hasil dari penjumlahan itu 0,213. Nah, kita lanjut ke A. A sama dengan Y bar dikurang B X bar. A sama dengan sigma Y, rumus A sama dengan sigma Y, B, A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Nah, masukkan nilai-nilai yang tadi. 20, sigma Y itu 26, B-nya 0,213, dan sigma X 29. Nah, dibagi N 10. Dibagi N 10. Dan habis itu hasilnya tuh 1,98. Nah, lanjut ke Y topi. Y topi sama dengan A plus BX. Nah, A-nya kan tadi kan 1,98 plus B. B itu 0,213. Tambahkan X di belakangnya. Nah, dari sini ketemu hasil dari persamaan regresi linear dari data berikut. Lanjut ke nomor 2. Buat tabel yang berisi 10 data dan tentukan persamaan regresi ganda. Nah, hampir sama seperti soal nomor 1 yang tadi. Ya, hampir sama seperti soal nomor 1 yang tadi datanya. Hanya ditambahkan nama jam tidurnya aja. Nama jam tidur, nama jam belajar, dan IPK. Lama jam tidur itu X1, lama jam belajar itu X2. Dan IPK-nya itu Y, jadi ya. Sama dari 10 suku ya, 10 ini. Nah, setelah ini kita mencari sigma ya, seperti tadi kita mencari sigma dari yang tadi. Dijumlahkan dari 5 ya, pokoknya dari sigma itu dijumlahkan dari 5 tambah 6 dijumlahkan ke bawah. Nah, sigma X1 sama dengan 67, sigma X2 sama dengan 29, sigma Y sama dengan 26, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 473, sigma X2 pangkat 2 sama dengan 11, sigma X1 kali X2 sama dengan 185, sigma X1 dikali sama dengan 174,5, sigma X2 dikali sama dengan 79. Nah, di sini kita tulis dulu ininya. Y topi sama, kita lanjut ke Y topi sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, kita kan belum ketemu B0, B1 dan B2. Kita cari dulu rumusnya itu B0 sama dengan determinan A0 dibagi determinan A
B1 determinan dibagi A1, determinan A1 dibagi determinan A. B2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A. Nah, kita kan belum ketemu determinan A0, A1, A2, dan A ini determinan belum ketemu. Kita cari dulu, kita masukkan ke tabel determinan yang di sini. Nah, di sini ada tabel determinan. Untuk mencari determinan A, kita memakai rumus yang ini. Ini determinan A sama dengan di sini N kan 10. X sigma X1 sama dengan 67 kan tadi. Sigma X1 67. Nah, sama. Sigma X1 67, sigma X1 ada sigma X2, ada sigma X1 lagi, sigma X1 pangkat 2, sigma X1 dikali X2, sigma X2, sigma X1 dikali X2, sigma X2 pangkat 2. Nah, ini dikali silang, di poin dijumlahkan determinan lah, dikali silang 10 dikali 473 dikali 11, 67 dikali 185 dikali 629, 29 dikali 67 dikali 185, dan ya 29 dikali 67 dikali 185, dan sama nih seperti ini, 67 dikali 67 dikali 11, 10 dikali 185 dikali 185, 29 dikali 47 dikali 29. Nah, setelah ini akan ketemu hasilnya, yaitu 3208. Itu untuk determinan A itu 3208. Nah, kita lanjut ke determinan A0. Determinan A0 ini rumusnya beda lagi dari yang tadi ya. Di sini ada rumus lagi untuk determinan A0 ini. A0 ini menggunakan rumus yang ini. Sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1 dikali Y, sigma X1 pangkat 2, sigma X1 dikali X2, sigma X2 dikali Y, sigma X1 dikali X2, sigma Y2 pangkat 2. Nah, ini untuk A0. Sama seperti determinan yang tadi, dijumlahkan seperti tadi ya. Hasilnya akan 3161. Ada A1 di sini. Sama juga, nama A1 memakai rumus yang ini ya. N, ada sigma Y, ada sigma X2, ada ini ya, pokoknya seperti itu. Sama, kalian juga bakal ngerti, hanya memasukkan angka-angka sigma-sigma yang tadi di sini. Nah, akan ketemu hasilnya seperti ini. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita masukkan ke rumusnya tadi. B0, determinan A0 dibagi determinan A. Determinan A0 tuh 3161 dibagi determinan A. Nah, 3161 dibagi 3208. Nah, untuk B1 juga sama, B1 kan dari 385,5 kan, ini dibagi sama ya seperti itulah. Nah, kita bila sudah ketemu hasilnya, kita masukkan lagi ke yang Y topi. Y topi sama dengan B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, Y topi sama dengan 0,985 dari B0 tambah B1 0,12 tambahkan X1 yang tadi di sini, kita tuliskan X1 ditambah 0,279 dari yang B2 sini kan, B2 X2 tambahkan X2. Nah, selesai. Kita lanjut ke nomor ketiga. Nomor 3. Jadi ini hasilnya persamaan regresi gandanya ini. Y topi sama dengan 0,985 tambah 0,12 X1 tambah 0,279 X2. Ini hasil persamaan regresi ganda. Nah, kita lanjut ke nomor ketiga. Penghasilan rata-rata petani di Pandeglang per tahun adalah 60 juta dengan simpangan baku 5 juta. Apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi penambahan penghasilan rata-rata petani? Bila suatu contoh acak 36 petani memiliki penghasilan rata-rata 58 juta per tahun, lalu gunakan tarif nyata. Lalu gunakan tarif tarif nyata 0,05. Nah, diketahui new-nya sama dengan 60 juta. Sigma sama dengan 5 juta. N sama dengan 36. X bar sama dengan 58 juta. Nah, alpha sama dengan 0,05. Langkah pertama, A0 mu sama dengan 60 juta. A1 mu tidak sama dengan 60 juta. Alpha
kemudian 0,05. Z sama dengan, ya Z itu saya dapat dari rumus yang ini ya, Z sama dengan X bar dikurangi H0 dibagi sigma per akar N. Nah, jadi ya dimasukkan dari 58 kan tadi, X barnya kan 58, mu-nya H, maksudnya H0-nya 60 kan disederhanakan jadi 60 ya, dari 60 juta dibagi 5 itu dapat dari ini ya, sigma, nah per akar N, N-nya itu kan 36, hasilnya min 2,4. Nilai kritis, nah kita sekarang lanjut langkah keempat, nilai kritis sama dengan Z hit kurang dari min Z alpha per 2, dan Z hit lebih dari Z alpha per 2. Nah, Z alpha per 2 sama dengan Z 0,05 0,05 per 2. Jadi 0,05 dibagi 2. Jadi Z 0,025. Nah, Z 0,025 ini kita cari di sini. Z 0,025 itu hasilnya, nah ketemu 0,0250. 0,025 ya. Jadi 196 min 1,9 maksudnya 6 min 1,96. Kita tulis di sini ketemu hasilnya 1,96 min 1,96. Nah, min 2,4 kurang dari bawah kurung min 1,96 itu kurung. Jadi terima H0. Nah, jadi H1 ini ditolak, ini berarti salah. Pada tarifnya 0,05 petani Pandeglang berpenghasilan sama dengan 60 juta. Jadi ya pada kesimpulannya yang benar tuh H0. Jadi tolak H1, terima H0, tolak H1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Rice cooker bermerek Magicom berumur rata-rata 10 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Berapa peluang salah satu rice cooker berumur di bawah 9 tahun? Diketahui mu sama dengan 10 tahun. X kurang dari 9 tahun. Simpangan baku 1 tahun. P peluang X kurang dari 9 sama dengan P bawah kurung Z besar lebih kecil dari Z kecil tutup kurung. Z kecil sama dengan 9 dikurang 10 per 1 sama dengan min 1. Nah, peluang P ya, bawah kurung Z kurang dari min 1 tutup kurung sama dengan, nah kita min 1 ini kita cari di sini. Min 1 itu ketemu, nah 0,1587. 0,1587 kita tulis di sini 0,1587. Nah, berarti peluang X kurang dari 9 sama dengan 0,1587. Nah, yang berarti peluang rice cooker yang berumur kurang dari 9 tahun adalah 15,87%. Itu untuk soal nomor 4. Untuk soal yang terakhir. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.